Oke, kita masuk ke pertemuan kita yang kedua, masih pembahasan kita tentang mata pelajaran komputer dan jaringan dasar kelas 10 semester 1. Masih bab yang pertama yaitu K3LH. Definisi kita yaitu definisi K3LH itu yang A, yang B peraturan dan perundang-undangan yang mengatur tentang K3LH, yang C identifikasi pelanggaran K3LH. Jadi pertemuan kita yang kedua ini nantinya akan membahas tentang yaitu B peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang K3LH dengan C identifikasi pelanggaran K3LH. Kita masuk saja langsung ke pembahasan yang pertama yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang K3LH. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang K3LH adanya norma-norma bertujuan agar terjadi keseimbangan dari pihak perusahaan dapat menjamin keselamatan pekerja. Oleh sebab itu ada perundang-undangan yang mengaturnya. Perundang-undangan K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja guna menerapkan K3 keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja. Berikut merupakan kumpulan perundang-undangan K3 keselamatan dan kesehatan kerja Republik Indonesia. Ada 3. 1. Peraturan perundang-undangan yang mengatur K3LH. Yang kedua, jenis perlindungan kerja. Yang ketiga, jenis-jenis jaminan sosial tenaga kerja. Langsung saja ya kita masuk ke pembahasan pertama, peraturan perundang-undangan yang mengatur K3LH. 1. Peraturan perundang-undangan yang mengatur K3LH. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja yang diatur oleh undang-undang ini adalah keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara, yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. Selanjutnya yang A, Peraturan Perundang-undangan K3. 1. Peraturan UAP tahun 1930 Storm Peror Denning. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang pengawasan atas peredaran, penyimpanan, dan peredaran pestisida. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang pengaturan dan pengawasan keselamatan kerja di bidang pertambangan. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang keselamatan kerja pada pemurnian dan pengolahan minyak dan gas bumi. Selanjutnya, B. Peraturan Perundang-undangan Keselamatan Kerja. 1. Permenaker Transkop RI Nomor 1 Tahun 1976 tentang kewajiban latihan hipercase bagi dokter perusahaan. Selanjutnya, Permenaker Trans RI Nomor 1 Tahun 1978 tentang keselamatan dan kesehatan kerja dalam pengangkutan dan penebangan kayu. Selanjutnya, Permenaker Trans RI Nomor 3 Tahun 1978 tentang penunjukan dan wewenang serta kewajiban pegawai pengawas keselamatan dan kesehatan kerja dan ahli keselamatan kerja. Yang keempat, Permenaker Trans RI Nomor 1 Tahun 1987 tentang kewajiban latihan higien perusahaan kesehatan dan keselamatan kerja bagi tenaga para medis perusahaan. Selanjutnya yang kelima, Permenaker Trans RI Nomor 1 Tahun 1980 tentang keselamatan kerja pada konstruksi bangunan. Yang keenam, Permenaker Trans RI Nomor 2 Tahun 1980 tentang pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dalam penyelenggaraan keselamatan kerja. C. Peraturan Perundang-undangan Perlindungan Tenaga Kerja. Dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa
Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor per tanda kurang 04 garis miring Men garis miring 1994, pengertian tenaga kerja adalah setiap orang yang bekerja pada perusahaan yang belum wajib mengikuti program jaminan sosial tenaga kerja karena adanya penahapan kepesertaan. Berikut ini syarat-syarat keselamatan kerja. 1. Mencegah dan mengurangi kecelakaan. 2. Mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran. 3. Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan. Yang keempat, memberikan kesempatan atau jalan penyelamatan diri waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya. Yang kelima, memberikan pertolongan pada kecelakaan. Yang keenam, memberi alat-alat perlindungan diri pada pekerja. Yang ketujuh, memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai. Dan yang kedelapan, menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik. Oke, kita lanjut. Yang ke bagian kedua pembahasan kita, jenis perlindungan kerja. Jenis perlindungan kerja ini pertama, A. Perlindungan sosial atau kesehatan kerja. Yang kedua, B. Perlindungan teknis atau keselamatan kerja. Yang ketiga, perlindungan ekonomis atau jaminan sosial. Oke, selanjutnya kita yang ketiga, jenis-jenis jaminan sosial tenaga kerja. Jenis-jenis jaminan sosial tenaga kerja. Pertama, A. Jaminan kecelakaan kerja. Ini secara permanen atau cacat permanen. Yang kedua, B. Jaminan kematian. Ini bila si tenaga kerjanya mengalami kecelakaan atau kematian. Yang C. Jaminan hari tua untuk masa depan akhir pensiun tuanya. Yang D. Jaminan pemeliharaan kesehatan, termasuk seperti BPJS atau sejenisnya. Oke. Kita lanjut yang ke C. Identifikasi pelanggaran K3LH. Identifikasi pelanggaran K3LH di sini yaitu prosedur pencegahan gangguan K3 bertujuan untuk mencegah dan mengurangi terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja di tempat kerja. Menurut ILO, International Labour Organization, peraturan perundang-undangan yang memberikan ketentuan dan persyaratan K3 yang selalu disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi up to date. Pengawasan dan pemantauan pelaksanaan K3 langsung di tempat kerja diantaranya sebagai berikut. 1. Standarisasi. 2. Inspeksi. 3. Riset. 4. Pendidikan dan latihan. 5. Persuasi. 6. Asuransi. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.